Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Drusnandi dari jurusan Manajemen Rekrut dan Arsip Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membuat sebuah database kartu tanda penduduk dengan menggunakan Drupal. Sebelum mulai proses pembuatan, kita lihat terlebih dahulu data-data apa saja yang akan kita masukkan ke dalam database. Ini adalah data-data yang akan dibuatkan database-nya. Ada NIK, nama, tempat lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT RW, kelurahan atau desa, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Ada dua jenis modul yang ada di dalam Drupal, yaitu content types dan taksonomi. Jenis data di sini menentukan modul apa yang akan digunakan. Jenis data text dan long text ini menggunakan modul content types, sedangkan tax atau taksonomi menggunakan modul taksonomi. Sebelum kita membuat modul content types, kita buatkan terlebih dahulu modul taksonominya. Kita buatkan modul yang pertama, yaitu modul taksonomi tempat lahir yang diisi dengan nama kabupaten atau kota. Langsung saja kita klik structure, taksonomi, add vocabulary. Tadi modul yang pertama adalah tempat lahir yang diisi kabupaten atau kota. Oke, sudah. Klik save. Untuk mengisi modul kabupaten atau kota yang telah dibuat tadi, klik list term, add term, masukkan nama-nama kota sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, saya akan memasukkan kota Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Setelah dirasa cukup, kita bisa lihat kota-kota yang telah kita tambahkan tadi. Ada Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang. Setelah itu, modul taksonomi berikutnya adalah jenis kelamin. Kita buatkan jenis kelamin dengan menggunakan modul taksonomi. Kita add vocabulary lagi. Jenis kelamin. Save. Lakukan cara yang sama seperti tadi untuk menambahkan data jenis kelamin. Jenis kelamin yang tercantum di dalam KTP seperti yang kita ketahui hanya ada dua, yaitu pria dan wanita. Kita lihat di list, ini ada dua. Kita langsung lanjut ke taksonomi yang selanjutnya, yaitu golongan darah. Kita klik taksonomi, add vocabulary lagi, klik golongan darah. Untuk menambahkan data golongan darahnya, kita klik list term, add term. Golongan darah itu ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Save. Kita lihat lagi daftar golongan darahnya ada 4, betul. Setelah golongan darah ada taksonomi agama. Kita klik taksonomi, add vocabulary, agama. Kita tambahkan data agama di dalamnya. Agama yang terdaftar resmi di Indonesia itu ada 6.
Kita lihat daftar agamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah agama selesai, kita lanjut ke status perkawinan. Add vocabulary, status perkawinan. Ada beberapa status perkawinan yang biasa dicantumkan di KTP, tapi kali ini saya akan menambahkan 2 status perkawinan saja, yaitu kawin dan belum kawin. Klik list term, add term, lihat ini sudah ada 2 status perkawinan. Setelah status perkawinan, modul taksonomi yang terakhir adalah kewarganegaraan. Kita taksonomi lagi, add vocabulary, ketikkan kewarganegaraan. Dalam KTP, kewarganegaraan ada 2 jenis, yaitu WNA dan WNI. Langsung aja kita tambahkan datanya. Setelah selesai membuat 6 model taksonominya, berikutnya adalah kita buat modul content types. Caranya yaitu structure, content types, add content types. Nama content type di sini kita buat karena ini adalah pembuatan database KTP, jadi kita tulis KTP. Field labelnya ini kan di sini ada keterangan title itu diisi dengan NIK. Nanti kita tulis title di sini itu NIK. Review before submittingnya kita ganti disable. Publishing optionnya ini kita hilangkan. Komennya kita close. Setelah sudah kita save and add field. Sini setelah kita tambahkan modul content type KTP tadi, di sini ada label, ada field type, dan ada widget. Ini body ini otomatis muncul, jadi karena tidak berguna kita delete. Setelah itu kita tinggal mengikuti tabel-tabel berikutnya. Ini adalah tabel NIK dengan jenis data title. Setelah itu kita buat tabel nama, jenis datanya text, widgetnya text field. Kita klik save field setting. Ini kita required field, yang lainnya biarkan saja dan kita akan save setting. Setelah nama, ini ada tabel tempat lahir yang tadi kita sudah buatkan modul taksonominya. Kita tambahkan tempat lahir. Field type-nya kita ganti menjadi term reference karena tempat lahir sudah dibuatkan modul taksonominya. Itu select list. Kita pilih vocabulary-nya. Vocabulary tempat lahir itu kabupaten atau kota. Kita save field setting. Kita required field. Lain dibiarkan saja. Kita save setting. Setelah tempat lahir, ada tabel jenis kelamin yang juga menggunakan modul taksonomi. Nah, di sini jenis kelamin. File type-nya gunakan term reference. Kita save lagi. Vocabulary-nya kita pilih jenis kelamin. Kita required lagi. Kita save. Setelah jenis kelamin, ada tabel golongan darah. Golongan darah juga menggunakan modul taksonomi. Golongan darah kita hubungkan file type-nya dengan taksonomi yang sudah dibuat tadi. Save. Kita pilih vocabulary-nya. Vocabulary-nya itu golongan darah. Ini sudah required, dibiarkan saja. Setelah berhasil, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Ada alamat. Alamat itu menggunakan
modul content types. Alamat karena tadi menggunakan field type-nya itu long text ya, kita ganti field type-nya jadi long text. Ini biarin saja widgetnya. Kita required, terus kita filter text. Save. Setelah alamat selesai, kita tambahkan RT/RW. RW menggunakan field type text. Save. Save lagi. Required lagi. Setelah RT/RW itu ada tabel kelurahan atau desa. Sama menggunakan field type text. Setelah kelurahan atau desa selesai, tambahkan tabel agama. Agama juga tadi sudah buatkan modul taksonominya. Kita pilih vocabulary-nya itu agama. Save setting. Tidak usah di required, jadi bebas mau diisi atau tidak agamanya. Setelah agama berhasil di save, kita ke tabel selanjutnya yaitu status perkawinan. Status perkawinan. Field type-nya term reference. Kita cari vocabulary-nya status perkawinan ini dan save lagi. Ini biarkan saja, nggak usah di required. Setelah itu ada pekerjaan, tabel pekerjaan, pakai yang teks. Setelah itu save field setting. Ini kita required saja pekerjaannya. Dan yang terakhir ada kewarganegaraan. Ini tadi pakai taksonomi, jadi kita pilihnya term reference. Kita pilih vocabulary-nya kewarganegaraan. Kita required field, save. Setelah kewarganegaraan selesai sudah pembuatan content type dari KTP, kita save. Oke, untuk mengisi data yang tadi kita klik aja add content. Ini ada konten KTP. Ini isi data diri sesuai dengan KTP kita. Akan saya mengisi NIK saya, terus nama lengkap saya, tempat lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT/RW, kelurahan desa atau desa, agama, status perkawinan, pekerjaan. Dan terakhir kewarganegaraan. Setelah itu klik save. Nanti akan muncul di sini data yang telah diisi tadi di halaman home Drupal. Selesai sudah pembuatan database KTP dengan Drupal.
Saya Wijaya Sunandi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.